Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik seputar tentang ikatan batin. Dan saya berharap ini membantu teman-teman muda untuk mengetahui ada satu ikatan batin antara kamu dengan dia. Nah, saya coba berbagi tentang 10 tanda kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan si dia. Dan saya berharap ini membuatmu peka, ini membuatmu tajam menilai, dan berharap kalian menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai karena kalian sama-sama punya ikatan batin. Oke? Yang pertama, kamu merasa ataupun dia, kalian berdua merasa sudah kenal lama, padahal kalian baru saja ketemu. Nah, saya percaya di antara kita yang menonton ini pernah punya pengalaman ini. Saya pernah ada pengalaman ini. Baru ketemu seseorang langsung akrab. Pokoknya akrab seakrabnya, kayak kita udah kenal lama. Padahal baru beberapa jam. Dan hal yang sama pun dari dia begitu. Jadi kalau kalian punya chemistry seperti ini, padahal baru kenal, ini yang namanya kalian punya ikatan batin yang kuat antara kamu dengan dia. Jadi coba pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, dengan siapa kamu seperti ini. Yang pasti dia lawan jenis ya. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kamu dan dia membicarakan hal-hal yang sifatnya dalam. Baru ketemu, belum lama, tapi kalian pembicaraannya sudah membicarakan hal-hal yang dalam. Hal-hal yang seharusnya dibicarakan orang yang udah kenal bertahun-tahun. Tapi kalian udah membicarakan itu. Kalian membicarakan tentang pernikahan. Kalian membicarakan tentang masa depan. Kan kayaknya kok bisa bicarakan itu? Padahal baru kenal. Itulah yang disebut dengan ikatan batin, terkoneksi dia. Dan gak ada beban untuk ceritakan itu. Senang aja ceritakan itu. Dan percaya aja sama dia untuk menceritakan itu. Ini yang disebut dengan ikatan batin yang kuat di antara kalian. Dan gak semua orang seperti ini. Ada orang yang bertahun-tahun kenalan, tapi gak ada yang seperti ini. Gak seperti ini maksudnya. Gak connect dia. Tapi kalian baru saja kenal, sudah membicarakan hal-hal yang mendalam. Itulah yang dimaksud dengan ikatan batin. Nah, kemudian yang ketiga adalah kamu merasa, dia juga merasa bahwa dia orang yang dapat dipercaya dan kamu orang yang dapat dipercaya menurut dia. Jadi kalian berdua merasa saling dapat dipercaya. Padahal kan untuk seseorang bisa dipercaya itu butuh proses waktu. Bagaimana kita mengenal karakternya, bagaimana kita mengenal kebiasaannya, baru kita bisa percaya dia. Tapi ini beda. Baru ketemu beberapa waktu saja, dalam sehari mungkin langsung percaya. Ini yang disebut ikatan batin yang kuat antara kamu dengan dia. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, kamu dan dia, kalian merasa aman, merasa nyaman, kalian berdua. Kan maksudnya, kok bisa tiba-tiba nyaman, tiba-tiba aman dengan seseorang yang baru saja kita ketemu. Dan itu bukan cuma sepihak, bukan cuma dari cowoknya aja yang nyaman, bukan dari cowoknya aja yang aman. Dari ceweknya juga demikian, nyaman dan aman. Keduanya ketemu, itu tadi ikatan batin yang kuat itu. Tapi sekali lagi, nyaman ini
bukan hanya karena emosional ya. Ada orang kan kayak gitu, belum dewasa, dia langsung nyaman, tapi nyaman gak jelas. Ya, tapi ini memang yang jelas arahnya kemana, pembicaranya kemana, bukan yang aneh-aneh. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah kamu dan dia punya naluri, punya perasaan, ya, punya naluri, punya perasaan bahwa kalian berdua itu merasa sama-sama baik. Si cewek merasa cowok ini baik, si cowok ini juga merasa si cewek ini baik. Jadi kalian berdua sama-sama merasakan itu sama-sama baik. Padahal kan untuk bisa mengenal orang lebih jauh, untuk tahu dia baik apa tidak, itu kan butuh proses waktu. Tapi kalian berdua merasa, dia baik, dia juga merasa, kamu baik. Inilah kekuatan dari ikatan batin itu. Jadi coba renungkan baik-baik teman-teman muda. Ada ndak kamu ngalami ini dengan si dia? Itu yang kelima. Yang keenam, kamu dan dia saling tertarik, nyambung. Jadi istilahnya gini, baru ketemu, kalian bisa ngobrol berjam-jam, kalian benar-benar enjoy, benar-benar nyambung omongannya, benar-benar menyenangkan omongannya, dan tertarik satu sama lain. Ini yang namanya ada ikatan batin yang kuat di antara kalian. Dan ini saya beritahu, gak bisa dibuat-buat, gak bisa diciptakan. Ini sesuatu yang natural terjadi. Itu yang keenam, kamu dan dia saling tertarik, nyambung. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kalian baru ketemu, baru itu ngobrol, tapi kalian itu bebas membicarakan apapun, nggak ada kecanggungan. Kan untuk kita contoh nih, membicarakan pribadi kita, membicarakan rahasia kita ke seseorang, itu kan nggak sembarangan kita cerita. Mana bisa kita sembarangan cerita ke orang kita yang belum kenal. Ke teman kita yang sudah lama aja kita masih mikir-mikir mau cerita. Tapi ke dia ini beda. Kalian berdua baru ketemu, tapi kalian udah membicarakan apapun. Pribadi masing-masing udah dibicarakan, keluarga masing-masing udah dibicarakan. Pokoknya kayak sudah bertahun-tahun kalian kenal. Inilah tanda ikatan batin itu di antara kalian berdua. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah dapat di antara kalian berdua dapat berkomunikasi tanpa harus bersuara. Gak harus ngomong, tapi lewat bahasa tubuh. Cara dia menatapmu, cara dia tersenyum, cara dia ngangguk, cara dia mempersilahkan engkau, cara dia menyambut engkau. Dari bahasa tubuh pun kalian dapat berkomunikasi. Dari cara kamu menyampaikan sesuatu, dari cara kamu bersikap, tanpa ngomong pun kalian bisa berkomunikasi. Hebat banget loh itu. Itulah kekuatan dari orang yang punya ikatan batin. Itulah kekuatan, itulah kelebihannya. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan, tanda kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan si dia, maka yang kesembilan adalah perasaan bebas dan benar-benar sukacita, benar-benar bahagia. Pokoknya perasaan kalian itu bebas. Istilahnya gini, gak tertekan, gak ada kemunafikan, gak ada dibuat-buat. Pokoknya bebas deh. Dan benar-benar bahagia. Ini gak bisa dibuat-buat. Inilah karena ikatan batin tadi. Dan yang terakhir, tanda kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengan dia adalah kamu merasa dapat membaca pikiran dan perasaan dia. Jadi kamu tahu, oh dia lagi mikirkan ini nih, oh dia lagi rasakan ini, oh perasaannya kayak gini nih. Padahal kan untuk tahu kita pikiran seseorang, jalan pikirannya, untuk tahu perasaannya, itu kan butuh proses waktu dan yang panjang.
Tapi kamu dalam waktu sebentar, masing-masing kalian bisa mengetahui pikiran dan perasaan masing-masing. Itu amazing banget. Itulah ikatan batin tadi. Nah, saya berharap 10 tanda ini membantu teman-teman muda supaya engkau bisa menilai ikatan batin di antara kalian. Siapa tahu kalian berjodoh. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.